Saul dipilih langsung oleh Allah menjadi raja pertama Israel. Ia memulai pemerintahannya dengan penuh kemenangan dan membawa harapan bagi seluruh bangsa. Namun, mengapa raja yang dipilih Tuhan ini justru kehilangan kerajaan yang telah diberikan kepadanya? Inilah kisah Raja Saul. Pada masa ketika bangsa Israel belum memiliki seorang raja, mereka dipimpin oleh hakim-hakim yang dipilih Allah. Namun, bangsa Israel mulai menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka. Meskipun Nabi Samuel merasa sedih, Allah berkata kepadanya untuk memenuhi permintaan bangsa itu. Allah kemudian memilih seorang pria dari suku Benyamin bernama Saul. Ia bertubuh tinggi, tampan, dan lebih tinggi daripada semua orang Israel. Ketika Saul sedang mencari keledai-keledai milik ayahnya yang hilang, Allah mempertemukannya dengan Nabi Samuel. Samuel mengurapi Saul dengan minyak sebagai tanda bahwa Allah telah memilihnya menjadi raja pertama Israel. Pada awal pemerintahannya, Saul memimpin dengan rendah hati. Ia berhasil memimpin bangsa Israel mengalahkan musuh-musuh mereka, dan rakyat bersukacita karena akhirnya mereka memiliki seorang raja. Namun keberhasilan Saul perlahan membuatnya tidak lagi menaati Allah. Suatu hari, sebelum berperang melawan orang Filistin, Saul diperintahkan untuk menunggu Nabi Samuel datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi ketika Samuel belum juga tiba dan tentaranya mulai ketakutan, Saul menjadi tidak sabar. Ia sendiri mempersembahkan korban, sesuatu yang seharusnya hanya dilakukan oleh imam. Tidak lama kemudian, Samuel datang dan berkata bahwa Saul telah melakukan kesalahan besar karena tidak menaati perintah Allah. Samuel menyampaikan bahwa kerajaannya tidak akan bertahan dan Allah akan memilih seorang yang lain untuk menjadi raja. Kesalahan Saul semakin besar ketika Allah memerintahkannya untuk menghancurkan seluruh bangsa Amalek beserta semua ternak mereka. Namun Saul justru membiarkan Raja Agag tetap hidup dan menyimpan ternak-ternak terbaik dengan alasan ingin mempersembahkannya kepada Tuhan. Ketika Samuel menegurnya, Saul mencoba mencari berbagai alasan. Lalu Samuel berkata, "Sesungguhnya taat lebih baik daripada korban persembahan, dan mendengarkan lebih baik daripada lemak domba jantan." Karena ketidaktaatannya, Allah menolak Saul sebagai raja Israel. Sejak saat itu, Allah memilih seorang gembala muda bernama Daud untuk diurapi menjadi raja berikutnya. Ketika Daud kemudian mengalahkan raksasa Goliat dan semakin disukai rakyat, Saul menjadi sangat iri. Ia berulang kali berusaha membunuh Daud, meskipun Daud tetap setia dan tidak pernah membalas kejahatan Saul. Bahkan ketika Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, ia memilih mengampuninya karena menghormati raja yang telah diurapi Tuhan. Pada akhirnya, bangsa Filistin kembali menyerang Israel di Gunung Gilboa. Dalam pertempuran itu, putra-putra Saul gugur. Saul sendiri terluka parah. Takut ditangkap musuh, Saul akhirnya mengakhiri hidupnya dengan menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya sendiri.
Demikianlah berakhir kehidupan Saul, raja pertama Israel. Kisah Saul mengajarkan bahwa keberhasilan tidak dapat menggantikan ketaatan kepada Allah. Saul pernah dipilih dan diurapi Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Ia memulai dengan baik dan menerima kesempatan besar dari Tuhan. Namun, seiring berjalannya waktu, Saul mulai lebih mengandalkan keinginannya sendiri dan lebih memperhatikan apa yang dikatakan manusia daripada menaati perintah Allah. Pada akhirnya, ketidaktaatannya membawa konsekuensi besar. Ia kehilangan kerajaan yang telah dipercayakan kepadanya. Kisah Saul mengingatkan kita bahwa memiliki kedudukan, keberhasilan, atau bahkan awal yang baik tidaklah cukup. Yang terpenting adalah tetap setia kepada Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita. Sebab seseorang mungkin memulai dengan baik, tetapi hanya mereka yang tetap setia dan taat kepada Tuhan yang akan menyelesaikan perjalanan hidupnya dengan baik. Karena itu, marilah kita belajar untuk selalu menaati Tuhan, tetap rendah hati, dan setia kepadanya dalam setiap keadaan.